Nusantara. Nusantara memang luar biasa. Nusantara dengan budaya yang beraneka ragam. Ini salah satu alat musik hasil budaya Nusantara, calung. Pring wulung yang dicacah melung-melung. Podo kulangan ing kalbu. Indonesia memang indah. Aku beruntung dilahirkan di sini. Tanah yang subur, udara yang sejuk, kekayaan alam yang melimpah. Sekarang aku berdiri di bawah pohon bambu yang rimbun. Ngomong bambu bisa dimanfaatin untuk apa aja ya? Aku sering lihat bambu dijadiin atap rumah. Kira-kira fungsi lainnya apa aja ya? Coba deh aku tanya ke Nabila, siapa tahu Nabila tahu. Bil, kamu kan pindahan dari kota ke desa. Kamu lebih suka di kota apa di desa? Dua-duanya aku suka sih, tapi yang paling aku suka tinggal di desa. Alasannya apa, Bil? Ya, kerasa lebih nyaman aja di sini. Bil, kamu tahu ini nggak? Padi kan? Ini namanya singgang, Bil. Lah, bukannya padi, kenapa singgang? Emang singgang apa, Ras? Singgang itu tunas padi yang tumbuh setelah panen, Bil. Oh, jadi setelah padi dipanen, tunasnya tumbuh lagi ya? Iya betul, itu yang dinamakan singgang. Jadi singgang ini kalau udah jadi beras rasanya jauh lebih enak, Bil. Kok bisa sih, Ras? Ya karena itu tadi, Bil, singgang ada setelah padi dipanen. Loh, apa hubungannya, Ras? Ya udah kita duduk sana yuk sambil kita ngobrol, tak jelasin. Yuk. Nih, Bil, kenapa singgang lebih enak? Karena singgang tidak terkena pupuk kimia. Oh iya ya, Ras. Singgangan adanya setelah padi dipanen. Iya, Bil. Nah, berarti kan, Ras, padi juga bisa tetap tumbuh walaupun nggak pakai pupuk kimia. Iya, Bil. Tapi petani sekarang sudah bergantung dengan pupuk kimia. Padahal yang pernah aku baca, penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus bisa merusak tanah. Iya, Bil, kalau tanah rusak, bagaimana kelanjutan hidup manusia? Padahal kan makanan yang kita makan berasal dari tumbuhan yang ditanam di tanah. Apalagi padi, setiap hari kita makan nasi. Kita lanjut obrolin masalah ini ke Iza sama Rere yuk, Bil. Yuk. Itu ada Iza, aku samperin ah. Sini, Re. Kamu dari mana, Re? Aku tadi habis lihat pohon bambu rimbun, Za. Oh, pas banget, Re. Ini aku juga lagi mainan alat musik dari bambu. Iya ya, ini dari bambu. Aku niatnya mau tanya ke Nabila, Za, apa aja fungsi bambu selain untuk atap rumah? Nah, berarti salah satunya untuk dibuat alat musik ini nih, Re. Ini namanya apa, Za? Ini calung. Oh, ini calung. Kenapa ya dikasih nama calung? Karena pring wulung atau bambu wulung yang dicacah bunyinya melung-melung. Iya, calung dicacah melung-melung. Keren kan, Re, hasil budaya Nusantara? Kalau ngomongin Nusantara, emang keren banget, nggak ada lawan. Ya Indonesia, ya Nusantara. Oh, iya ya. Itu Farah sama Nabila. Ras, Bil, sini. Iya. Kalian habis dari mana, Ras, Bil? Tadi aku habis main di sawah sama Nabila. Nah, tadi Faras ngasih tahu aku tentang singgang. Hah? Singgang? Loh, kalian berdua juga nggak tahu singgang?
Enggak, emang singgang itu apa? Ya ampun, aku harus menjelasin lagi. Singgang itu tunas padi yang tumbuh setelah panen. Oh, itu yang kamu pegang. Bukannya itu padi, Ras. Iya, padi, tapi kalau udah jadi beras rasanya jauh lebih enak. Udah, jangan ngebahas tentang singgang terus. Aku mau ngobrol nih. Nah, aku juga mau nanya ke kamu, Bil. Mau nanya apa, Rek? Mau ngobrol apa, Bil? Ya udah, kamu dulu mau nanya apa? Nah, kamu dulu yang mau ngobrol. Nabila mau ngobrolin masalah tanah dan pupuk kimia ke kalian berdua. Nah, Rere mau nanyain fungsi bambu ke kamu, Bil. Yang pernah aku baca, fungsi bambu sangat beragam. Sebagai fungsi ekologis, sebagai fungsi ekonomi, sebagai fungsi sosial dan budaya, dan fungsi lingkungan berkelanjutan. Fungsi ekologis maksudnya gimana, Bil? Sebagai pencegah erosi, Rek, karena akarnya yang kuat dan rapat. Terus juga meningkatkan kualitas tanah, Rek. Daun bambu yang gugur sangat menyuburkan tanah, Rek. Dan yang paling penting, Rek, bambu menjaga keseimbangan air dan penghasil oksigen. Iya, betul, Rek. Bambu menyerap dan menyimpan air dalam jumlah yang besar, sehingga membantu menjaga cadangan air di tanah. Bambu juga, Rek, mampu menghasilkan lebih banyak oksigen dan lebih banyak menyerap karbon dioksida dibandingkan tanaman-tanaman lain. Terus fungsi bambu sebagai fungsi ekonomi apa, Bil? Banyak banget, Za. Sebagai bahan bangunan, contohnya dinding, atap, lantai, tiang, jembatan, bahkan rumah. Oh iya ya, aku juga sering lihat kerajinan dari bambu, contohnya kursi, meja, rak, tikar, tas, dan lain-lain. Oh iya ya, aku pernah lihat nenekku masak rebung. Itu dari bambu kan? Betul, itu dari tunas bambu sayur rebung. Nah, itu juga termasuk fungsi ekonomi, Za, dalam bentuk makanan. Masih banyak fungsi ekonomi dari bambu, Za. Sebagai produk industri, Za. Contohnya, bambu diolah menjadi kertas, tekstil, arang, bahkan produk bioenergi, Za. Satu lagi, Za, fungsi ekonomi dari bambu. Sebagai ekowisata dan agrowisata, hutan bambu menjadi daya tarik wisata alami, Za. Terus tadi kamu bilang fungsi sosial dan budaya, Bil. Coba jelaskan, Bil. Oke, Ras. Jadi, bambu itu sebagai simbol budaya dan spiritual. Dalam banyak budaya Asia, bambu adalah simbol keteguhan, fleksibilitas, dan kesederhanaan. Dan ritual keagamaan, Ras. Nah, fungsi bambu dalam fungsi sosial dan budaya selanjutnya adalah seni dan musik. Oh iya ya, salah satunya calung ini kan? Nah, selain calung, ada angklung dan suling yang terbuat dari bambu, Za. Selain itu, bambu juga sebagai arsitektur tradisional, Za. Banyak rumah adat di Asia Tenggara memakai bambu sebagai bahan utama. Nah, kalau fungsi bambu sebagai fungsi lingkungan berkelanjutan apa, Bil? Bambu itu sangat ramah lingkungan, Rek. Bambu bertumbuh cepat, tidak memerlukan pestisida. Jadikannya sumber daya terbarukan yang berkelanjutan. Bambu juga sebagai alternatif kayu, Rek, mengurangi deforestasi karena bisa menggantikan banyak penggunaan kayu keras. Nah, terakhir, Rek, bambu sebagai biodegradable. Produk bambu sangat mudah terurai di alam. Wah, ternyata fungsi bambu banyak banget ya, teman-teman. Iya, Re. Jadi mari kita jaga dan lestarikan bambu. Nah, itu Re, fungsi bambu. Udah jelas kan? Iya, udah jelas, teman-teman. Makasih ya, Bil, udah jelasin tentang fungsi bambu. Iya, sama-sama, Re. Nah, sekarang kita lanjut ngobrol tentang masalah tanah dan pupuk kimia ya, teman-teman. Membaca
Jangan lupa terus saksikan film pendek Purwakala Dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Dadah. Purwakala Culture Based Education, santun, bijak, dan berjiwa luhur.